Ada kembali di iNewsroom pemirsa dan masih bersama kami ada Profesor Elsa Syarif, praktisi hukum dan juga ada kuasa hukum Peggy Setiawan Deolipa Yumara. Kita membahas mengenai dugaan obstruction of justice di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Prof Elsa, kita lanjutkan kembali. Prof Elsa, bukankah pelaku obstruction of justice ini biasanya adalah orang yang memiliki kuasa atau kewenangan atau bisa jadi tidak harus demikian, Prof Elsa? Ya, tadi kan disampaikan bahwa karena ada hubungan darah sehingga jika dia menghalang-halangi penyidikan sehingga tidak akan pidana. Enggak demikian diartikan. Misalnya menyembunyikan dan hal-hal yang spontanitas. Kalau perencanaan sampai memalsu identitas dari bapaknya maupun memalsu identitas dari anaknya untuk supaya kalau hanya menyembunyikan oke lah, tapi itu kan memalsunya sendiri ada suatu tindak pidana baru dilakukan untuk menyembunyikan. Itu yang saya sampaikan. Kalau tidak melakukan suatu tindak pidana yang lain, hanya menyembunyikan, membawa lari, itu mungkin mungkin itu bisa dibebaskan karena satu kasih sayang dari keluarganya dan masih ada darah. Tetapi tidak hanya sekedar itu, tetapi melakukan tindak pidana yang lain, yaitu memalsukan suatu identitas. Jadi saya tidak sependapat hal itu bahwa itu bisa bebas. Nanti kita lihat aja bagaimana penyidikan, nanti kan yang menentukan bersalah atau tidak bersalah bukan kita, tetapi nanti di persidangan. Nah itu, Baik. Oke. Tanggapan Anda, Bang Deolipa? Ada dua tindak pidana yang dilakukan. Baik, silakan Bang Deolipa. Ya, kalau dia melakukan pemalsuan identitas itu kan tergantung niat. Kalau dia niatnya mau kawin lagi ya monggo kan gitu kan. Tinggal pasalnya pasal tentang identitas. Itu sendiri. Tapi kalau dia dikaitkan dengan obstruction of justice, ya itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena sekali lagi aturan KUHP itu tegas dan lugas, gitu. Nggak bisa kita nanti begini, nggak bisa. Kalau dia misalnya pasal undang-undang ini, monggo dia dikenakan pasal itu. Misalnya pasal pemalsuan identitas. Tapi kita lihat juga tujuannya apa. Tapi kalau dia obstruction of justice yang nggak akan bisa masuk. Sekali lagi pasal ini pasal tegas dan lugas. KUHP pasal 221 ayat 2. Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seseorang, keluarga, saudara, atau semenda garis lurus, dan seterusnya. Jadi aturan di atas tidak berlaku. Artinya apa? Aturan obstruction of justice yang diatur dalam pasal 221 ayat 1 itu tidak berlaku. Jadi tegas. Jadi jangan kita lagi berandai-andai nanti begini, nanti kita lihat di pengadilan. Gak bisa. Hukum itu harus tegas dan lugas. Karena ditulis tegas dan lugas. Kecuali ini andai kata. Kecuali ada andai kata begini-begini, baru begini-begini. Nah, baru kita berandai-andai. Tapi kan ini tidak. Aturannya begitu kok. Memaksa dan tegas. Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan. Nah, kan tidak berlaku. Kalau tidak berlaku, tidak berlaku. Jadi orang tua tidak berlaku. Dikenakan obstruction of justice. Begitu. Tapi kalau dia dikenakan pasal lain, misalnya pemalsuan identitas, ya itu tuh tergantung niat dan kepentingannya dan tujuannya apa. Dia bikin identitas, kalau nggak dipergunakan juga pemalsuan identitas. Kalau nggak dipergunakan juga nggak punya dampak apa-apa. Prof Elsa, ini pasal 221 KUHP tidak berlaku untuk orang tua terkena dugaan obstruction of justice ini, apalagi niat memalsukan identitas untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini untuk menikah lagi, tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina. Kan bukan itu saja ya, bukan itu saja untuk nikah dua apa segala rupa, tetapi kan ada juga pernyataan dari bapaknya Peggy, kita lihat di TV ya, diwawancarai dia mengatakan bukan soal itu, dia juga mengganti nama dari Peggy menggunakan nama adiknya itu. Jadi ada dua hal yang dia lakukan, yaitu membuat dua nama dirinya sendiri dan juga untuk anaknya.
Jadi kalau hanya diituin aja ya, tapi kan semua perbuatan itu tujuannya ada. Karena itulah nanti digali secara dalam pemeriksaannya oleh penyidik di Polda Jabar. Baik, Prof. Elsa, kemudian setelah adanya kepemilikan identitas ganda ini, ayah Peggy kemudian berpotensi menjadi tersangka. Ya, kita lihat nantinya dari hasil gelar dari penyidik, dari gelar di Polda Jabar ya. Tapi kan bukan dua saja. Ya, bagaimana dia ingin mengelabui atau menghilangkan jejak untuk mengamankan anaknya. Tetapi bukan kalau hanya dia saja yang dia rubah untuk kawin, mungkin tidak ada kaitannya ya terlalu itu. Tetapi kan bukan itu saja, dia juga mengganti nama anaknya yang secara telah diumumkan oleh Polda Jabar bahwa telah menjadi buron. Itu Baik. Bukannya dia mengklarifikasi, datang kepada Polda Jabar untuk menyatakan anak saya tidak bersalah dan ini, tetapi malah dia merubah nama anak itu menjadi Robi, yang dia itu saya baca dan lihat sendiri ucapan keterangan dari bapaknya Peggy yang mengatakan bahwa saya rubah nama anak itu menggunakan nama adiknya. Itu jadi nggak tahu kalau mau dicabut kata-kata itu, tapi kan se-Indonesia sudah mendengar keterangan Bang dari Deolipa, itu. lalu bagaimana jika kemudian seandainya ayah Peggy dijadikan tersangka dan ini memberatkan Peggy Setiawan dalam kasus ini? Ya, ayah Peggy dijadikan tersangka dalam kasus obstruction of justice misalnya begitu kan, maksudnya kan? Dan juga pemalsuan identitas. Iya. Kalau pemalsuan identitas tergantung kepentingan dan niatnya. Siapa yang dirugikan? Apakah istri mudanya, apakah istri tuanya? Nanti mereka melaporkan itu. Dan kapan kejadiannya? Kalau kejadiannya tahun 2016 ya kita lihat Dukcapil undang-undangnya kapan berlakunya, kan begitu kan. Terus siapa nanti yang melaporkan adanya dugaan itu? Kalau orang sakit hati, misalnya penyidik sakit hati, bikin aja laporan pidana dia karena dua identitas palsu misalnya kan. Dia bisa juga. Tapi itu kan nggak ada kaitannya sama perkara, sama sekali nggak ada kaitannya. Buat apa kita ngejar-ngejar perkara yang nggak ada kaitannya? Yang identitas ganda juga banyak. Saya aja kalau bisa identitas ganda tuh pengen kawin lagi. Tapi ya sudah, kita nggak punya duit itu kan. Tapi mungkin dia juga punya kepentingan seperti itu. Tapi nggak ada kaitannya dengan perkaranya Peggy. Kalaupun ada kaitannya pun, yaitu obstruction of justice, tetap diputus oleh pasal 221 ayat 2. Otomatis tegas, itu aja selesai. Jadi nggak bisa di ini. Kecuali polisi mau cari-cari perkara buat si Peggy. Gitu buat ayahnya Peggy. Dan kita tapi sayang, nggak ada gunanya begitu-begitu. Ya, pokok perkaranya aja. Ini perkara kan udah salah dari awal. Salah siapa? Ya salah penyidikannya. Kalau menurut saya sih, sampai ngaco begini hasilnya. Tanya aja sama Kapolri. Sama juga pikirannya begitu, sama kayak kita. Baik, terima kasih Bang Deolipa Yumara, kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Profesor Elsa Syarif, praktisi hukum. Kita nantikan bersama perkembangan penanganan kasus ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam sehat selalu.